warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari teks eksposisi. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi dan kemudian dapat menyusun teks eksposisi sederhana. Alur pembelajaran kali ini dimulai dari pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, contoh teks eksposisi, analisis struktur, ciri, kebahasaan teks eksposisi, dan terakhir kalian akan membuat teks eksposisi. Nah, baiklah, kita mulai dari pengertian. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran suatu topik. Nah, lalu bagaimana strukturnya? Pertama adalah tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Struktur yang kedua, argumen. Digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang terakhir, penegasan ulang. Sesuai namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Sekarang perhatikan contoh eksposisi tentang lingkungan. Pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti yang diketahui, pencemaran lingkungan terparah disebabkan oleh sampah plastik. Sumber sampah plastik yang paling banyak mencemari lingkungan berasal dari rumah tangga. Tingkat populasi masyarakat yang terus naik berpengaruh pula pada kenaikan penggunaan bahan plastik di rumah tangga, sehingga plastik yang tidak terpakai menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Jika dikelola secara baik, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik sebenarnya bisa diatasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya, mendaur ulang botol plastik bekas menjadi kerajinan tangan atau mengolahnya kembali menjadi biji plastik. Masalah pencemaran lingkungan akibat sampah telah menjadi masalah bersama. Pengelolaan sampah yang baik ditunjang dengan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu contoh eksposisi mengenai lingkungan. Nah, kalau dianalisis berdasarkan strukturnya, maka teks tadi akan ada 3. Ya. Paragraf pertama yaitu tentang tesis. Kemudian paragraf kedua yaitu argumentasi, dan paragraf ketiga penegasan ulang. Jadi struktur teks eksposisi lingkungan itu kebetulan 3 paragraf, ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ini hasil analisisnya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Teks eksposisi berisi informasi dan pengetahuan.
Teks eksposisi harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Saat kamu membuat teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang kamu buat sudah mengandung informasi penting yang berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Kemudian juga penulisannya singkat, padat, dan to the point ya. Jadi jangan bertele-tele. Teks eksposisi dan strukturnya memiliki penulisan yang singkat, padat, dan to the point atau lugas. Jadi saat kamu membuat teks eksposisi, usahakan agar pembahasan yang kamu jelaskan tidak keluar dari topik. Bahaslah poin-poin penting yang benar-benar diperlukan dalam masalah yang kamu angkat pada teks eksposisi. Kemudian ciri berikutnya objektif dan tidak memihak. Poin ini sangat penting diperhatikan dalam membuat teks eksposisi. Pastikan teks eksposisi yang kamu buat berisi informasi yang objektif tanpa memaksakan opinimu dalam membuat teks eksposisi. Kamu tidak dibolehkan memasukkan pendapat pribadi yang dapat menggiring pembaca. Nah, jadi nanti kalian dalam membuat teks eksposisi perhatikan betul ini objektivitas dari data-data yang kalian muat sehingga betul-betul ini sebuah fakta dan data objektif yang penting. Nah, sekarang kaidah kebahasaan. Tentu saja kaidah kebahasaan ini seluruh yang terdapat dalam teks eksposisi dianalisis ya. Tapi biasanya ya teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku karena bersifat objektif dan bersifat fakta. Teks eksposisi harus menggunakan bahasa baku dan formal. Tentu saja di dalamnya juga ada kalimat yang menyatakan pendapat atau kalimat fakta. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti, menggunakan nominat kata benda, verba atau kata kerja, ya, kata sifat, tentu saja kata beribuhan dan juga ada konjungsi. Jadi kaidah kebahasaan ini tidak mengikat. Yang jelas kalian harus perhatikan EYD atau PUEB yang sekarang ini yang namanya PUEB. Jadi kaidah-kaidah kebahasaan ya penulisan juga harus kalian perhatikan ketika kamu membuat sebuah teks eksposisi. Begitu juga teks-teks yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana menyusun teks eksposisi? Langkah-langkahnya pertama menentukan topik, misalnya tentang bencana alam, krisis kepercayaan, dan lain-lain. Kemudian menentukan tujuan. Jelaskan tema topik secara rinci dan jelas. Kemudian mengumpulkan bahan ya, atau data. Data yang faktual wajib hukumnya. Jangan asal memasukkan gagasan atau pendapat tanpa didasari data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Nah, jadi nanti data ini ya silakan kalian ambil apa yang diperlukan sesuai dengan topiknya. Kemudian membuat kerangka. Ya, kerangka ini berisi gagasan utama ya. Jadi agar alurnya runut tentu dibuat kerangka terlebih dahulu. Setelah itu baru dikembangkan ya kerangka jadi menjadi sebuah karangan yang utuh, karangan teks eksposisi. Nah, itulah cara menyusun teks eksposisi. Mudah-mudahan baiklah. Jadi semoga dengan materi teks eksposisi ini kamu dapat membuat eksposisi dengan baik. Semoga kalian bisa memanfaatkan waktu luang untuk dapat membuat teks eksposisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.